Meliana merasa seluruh hidupnya berubah sejak menemukan uang itu. Waktu itu, dia sedang berjalan pulang dari pasar saat melihat beberapa lembar uang kertas di jalan. Karena tak ada sesiapa di sana, akhirnya tanpa pikir panjang, dia mengambilnya dan menyimpannya di dalam tas, menganggapnya sebagai rezeki yang tak terduga. Tapi sejak itu, dia mulai merasakan hal-hal aneh yang sulit dijelaskan. Malam pertama setelah membawa pulang uang itu, Meliana mengalami mimpi buruk. Dia melihat dirinya berada di sebuah hutan gelap, dikelilingi suara rintihan aneh dan bayangan yang melintas di antara pepohonan. Dia merasa ada sosok yang terus mendekat, seolah ingin menyerangnya. Ketika dia terbangun, napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan dadanya berdebar kencang. Namun, itu hanyalah awal. Malam-malam berikutnya, mimpi itu terus menghantuinya, semakin nyata dan menyeramkan. Sampai akhirnya, di malam ketiga, rasa sakit luar biasa menyerang perut dan dadanya. Rasanya seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram, memukul, bahkan mengaduk-aduk isi perutnya. Dia meringkuk kesakitan, mengerang, sementara kulit di sekitar perut dan dadanya memar kebiruan tanpa alasan jelas. "Kamu kenapa, Mel?" Keluarganya panik melihat kondisinya yang semakin parah. Mereka segera membawa Meliana ke rumah sakit terdekat. Namun setelah serangkaian pemeriksaan, termasuk ronsen, dokter tidak menemukan penyebab medis apapun. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Meliana dalam keadaan sehat. Tidak ada luka internal, tidak ada infeksi atau penyakit apapun yang bisa menjelaskan rasa sakit dan lebam-lebam di tubuhnya. Orang tuanya bingung, tetapi tidak putus asa. Mereka mulai mencari pertolongan dari orang pandai yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Mereka membawa Meliana ke seorang dukun terkenal di desa yang sering membantu orang-orang dengan gangguan mistis. Setelah menatap Meliana dengan tatapan tajam dan merapal mantra-mantra tertentu, dukun itu menggelengkan kepala. "Anak ini terkena tulah," katanya dengan nada serius. "Ini bukan luka biasa." Dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang seharusnya tidak disentuh oleh manusia biasa. "Apa artinya ini, Mbah?" Orang tuanya terkejut dan bingung. Tetapi Meliana mulai teringat tentang uang yang dia temukan waktu itu. Mungkin, uang itu yang menjadi sumber dari semua penderitaannya. Dengan suara gemetar, Meliana mengakui apa yang telah terjadi. Dukun itu menghela napas panjang, dan berkata, "Uang itu bukan uang biasa. Itu adalah uang persugihan. Uang yang diberikan oleh makhluk gaib sebagai bagian dari perjanjian yang dilakukan oleh seseorang untuk kekayaan cepat. Siapapun yang mengambil uang itu tanpa izin akan menerima kutukan." Mendengar penjelasan itu, Meliana merasa kepanikan melanda. Dia dan orang tuanya memohon kepada dukun untuk menyembuhkannya, tetapi dukun tersebut hanya menggeleng. "Ini adalah hukuman yang berat. Kutukan ini tidak mudah dihilangkan, dan aku tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan di balik uang itu. Apakah tidak ada jalan lain, Mbah?" Dukun itu menggeleng. "Maafkan aku. Tapi coba kalian cari paranormal lain. Mungkin mereka bisa membantu." "Terima kasih, Mbah. Kalau begitu kami undur diri dulu." Mereka pulang, tapi setiap malam, rasa sakit di perut dan dada Meliana semakin parah. Tubuhnya lemah, kurus, dan wajahnya pucat seolah-olah seluruh energinya terserap habis. Mimpi buruk yang sama terus menghantuinya. Dia kembali melihat sosok bayangan di hutan. Kini lebih jelas. Sosok itu tampak menyeramkan dengan mata merah menyala. Sosok itu melayangkan tangan dan menunjuk ke arah Meliana sambil berkata, "Kembalikan apa yang bukan milikmu." Di malam-malam yang semakin sunyi, Meliana merasa putus asa. Keluarganya mulai kebingungan. Melihat putri mereka yang dulunya ceria kini tampak seperti mayat hidup. Bahkan tunangan Meliana dan keluarganya pun memutuskan hubungan pertunangan dengan sepihak. Hal itu membuat kalut dan sedih mereka sekeluarga. Dalam keputusasaan, mereka meminta bantuan seorang ulama yang dikenal memiliki ilmu tinggi. Ulama itu datang ke rumah mereka, membawa air suci dan kitab yang dia bacakan ayat-ayat untuk mengusir energi jahat di sekitarnya. Ulama tersebut mendengarkan cerita Meliana dengan seksama, lalu berkata, "Persugihan adalah perjanjian dengan jin atau makhluk gaib, dan mereka selalu menuntut imbalan.
Ketika ada orang lain yang mengambil apa yang telah dijadikan alat perjanjian, mereka akan marah, sebab itu dianggap mengganggu perjanjian mereka. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah mengembalikan uang itu ke tempat semula dan memohon ampun kepada Allah. Dengan tubuh lemah dan rasa takut yang menghantui, Meliana bersama keluarganya pergi ke tempat di mana ia menemukan uang itu. Di sana, mereka melakukan ritual pengembalian uang sesuai saran ulama, memohon agar kutukan itu diangkat dan Meliana terbebas dari penderitaannya. Namun meskipun uang itu telah dikembalikan ke tempat semula, kondisi Meliana tak juga membaik. Bahkan, keadaannya kian parah. Rasa sakit di perut dan dadanya semakin hebat, membuat tubuhnya semakin lemah dan kurus. Di tengah keputusasaan, ulama yang mereka temui terakhir kali memberikan satu-satunya saran. Mereka harus menemukan seorang pria bernama Mumu. Hanya dia yang diyakini mampu mematahkan kutukan yang membelenggu Meliana. Siapa Mumu? Pak Kiai, tanya ayah Meliana dengan nada bingung saat itu. Ulama itu hanya menggelengkan kepala. Saya tidak tahu pasti, tapi Mumu adalah seorang yang memiliki kemampuan khusus. Dialah satu-satunya yang mungkin bisa menyelamatkan anakmu. Carilah dia, dimanapun dia berada. Begitulah petunjuk yang diberikan. Singkat namun menyisakan misteri besar. Meliana yang lemah hanya bisa menatap keluarganya dengan harapan. Namun, Batam adalah kota yang besar dan luas. Untuk mencari seseorang yang hanya diketahui namanya saja, Mumu, tentu bukanlah perkara mudah. Mereka tak tahu apapun tentang pria tersebut, tidak wajahnya, tempat tinggalnya, ataupun petunjuk lain yang bisa membantu. Setiap hari, ayah Meliana berkeliling kota, bertanya kepada siapapun yang ditemui. Di pasar, terminal, bahkan pusat perbelanjaan, dia mencoba mencari tahu apakah ada orang yang mengenal Mumu. Sementara itu, Ibu Meliana terus berdoa, berharap ada keajaiban yang menuntun mereka ke arah yang benar. Waktu berlalu, dan kondisi Meliana semakin memprihatinkan. Rasa sakit yang dia rasakan semakin parah hingga membuatnya sulit tidur dan kehilangan nafsu makan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Bayangan-bayangan kelam yang terus menghantuinya seolah tak membiarkan ia mendapatkan kedamaian sedikit pun. Suatu hari, saat ayah Meliana berkeliling di sebuah perkampungan tua di pinggiran kota, dia bertemu dengan seorang pria tua yang tampak bijaksana. Pria itu mendengarkan kisah ayah Meliana dengan seksama, lalu berkata dengan nada lirih, "Mumu memang bukan orang yang mudah ditemukan. Namun, coba cari di tempat yang paling tidak kau duga. Terkadang, yang kita cari justru ada di sekeliling kita." Ucapan itu menggelitik pikiran ayah Meliana. Dia mulai memperhatikan setiap sudut kota dengan cara yang berbeda, memeriksa kembali setiap orang yang mungkin terlewatkan. Suatu sore, dia mendengar kabar bahwa ada seorang pemuda yang sering membantu orang-orang di daerah pinggiran, dikenal karena kemampuan spiritualnya yang luar biasa. Tanpa membuang waktu, ayah Meliana mengikuti petunjuk itu. Ayah Meliana berdiri di halaman sebuah masjid tua di pinggir kota Batam. Hatinya penuh harap sekaligus cemas. Sudah berhari-hari dia mencari pemuda yang diceritakan oleh seorang ulama, satu-satunya harapan untuk menyembuhkan Meliana yang sakit parah. Sang ulama berkata, pemuda itu memiliki kemampuan istimewa, namun dia sulit ditemukan. Keberadaannya seperti bayangan yang datang dan pergi tanpa jejak. Ayah Meliana memandang sekitar, berharap ada tanda-tanda pemuda itu akan muncul. Dia bertanya kepada beberapa orang di sekitar masjid, tetapi mereka hanya menggelengkan kepala. Tak seorang pun tahu tentang pemuda misterius itu. Desas-desus tentang seorang pemuda yang bisa menyembuhkan orang sakit memang sudah lama terdengar di kalangan penduduk, namun informasi tentang dirinya begitu samar. Tak ada yang tahu namanya, asal-usulnya, bahkan kemana dia pergi setelah menyembuhkan orang-orang. Sambil menghela napas panjang, ayah Meliana duduk di anak tangga masjid. Waktu sudah mulai sore, dan harapan untuk menemukan pemuda itu semakin menipis. Dia mulai merasakan kekecewaan. Bayangan Meliana yang terbaring lemah di rumah terus menghantuinya. Meliana sudah mencoba berbagai pengobatan, namun tak ada yang berhasil. Penyakitnya semakin parah setiap harinya, dan kini sang pria bernama Mumulah menjadi satu-satunya sumber harapannya.
Dia teringat pesan sang ulama. Pemuda itu bukan orang biasa. Dia datang untuk menolong. Tetapi tak akan tinggal lama. Jika kamu bertemu dengannya, kamu akan merasakannya sendiri. Asteris 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 asteris. Malam itu terasa hening di rumah mertuanya, Buk Yeni. Sembari duduk di kamar, Erna mendesah. Wajahnya tampak murung. Sejak beberapa hari terakhir, dia merasakan sesuatu yang aneh setiap kali melangkah keluar rumah. Ada perasaan seolah-olah ada sepasang mata yang terus mengawasinya, menyelidiki setiap gerak-geriknya, tetapi dia tak pernah melihat siapapun. Yah, panggil Erna pelan, memecah keheningan. Ada apa? Nda. Ada yang ingin Bunda ceritakan. Apa itu? Nda. Setiap keluar rumah, Bunda merasa seperti diperhatikan oleh seseorang. Mumu menoleh, terkejut. Oh, ya, sejak kapan? Nda. Erna menghela napas. Baru beberapa hari ini. Yah, entahlah. Tapi rasanya sangat nyata. Setiap kali ayah ada di rumah, perasaan itu hilang. Tapi begitu ayah pergi keluar rumah, perasaan itu kembali lagi. Mumu menatap Erna dalam-dalam. Ia tidak ingin mengabaikan perasaan istrinya, terutama ketika menyangkut sesuatu yang mungkin berada di luar jangkauan mata biasa. Dengan tenang Mumu menutup matanya dan mulai mengedarkan kekuatan spiritualnya, menyebarkan energinya ke seluruh penjuru rumah hingga keluar pagar, meraba-raba segala sesuatu di sekitarnya. Beberapa saat kemudian, Mumu membuka matanya. Ayah tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Nda, katanya dengan tenang, meskipun di dalam hatinya ia merasa tak nyaman. Erna hanya mengangguk, tetapi perasaan was-was itu tetap menempel di pikirannya. Ada sesuatu yang dia rasakan tapi sulit untuk dijelaskan. Sesuatu yang licik dan tak kasat mata. Mumu memeluk bahunya, berharap bisa memberinya rasa tenang. Namun Mumu dan Erna tidak tahu bahwa ancaman itu tidak berasal dari sesuatu yang kasat mata. Ancaman itu berasal dari sosok yang sudah lama mengintai mereka dalam diam. Seseorang yang dulunya dekat dengan Mumu namun kini terbelit dalam kegelapan pikiran dan dendam. Dia tak lain adalah Purnama. Setelah melarikan diri dari rumah sakit jiwa, wanita itu bertekad untuk satu hal saja, merebut Mumu dan menyingkirkan siapapun yang ada di sisinya, terutama Erna. Obsesinya pada Mumu semakin menguat setiap hari, berubah menjadi keinginan yang begitu kuat untuk menghapus Erna dari hidup Mumu. Di sudut yang gelap, tak jauh dari rumah itu, Purnama berdiri dalam keheningan malam. Jika Mumu mengedarkan kekuatan spiritualnya hingga ke seberang jalan tadi, maka ia pasti akan menjumpai dan mengenali Purnama. Mata Purnama memandang rumah itu dengan penuh kebencian bercampur obsesi. Sudah berhari-hari dia menyelinap, mengintai, memastikan dirinya tetap tak terlihat. Dia tahu bahwa jika dia bertindak sembarangan, Mumu akan menyadari keberadaannya. Mumu milikku, bisik Purnama dengan suara pelan. Aku yang seharusnya menjadi pendampingnya, bukan wanita itu. Tubuhnya bergetar, matanya penuh dengan kegilaan yang tak terbendung. Asteris 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 asteris. Hari berikutnya, Mumu berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa perasaan Erna bukanlah hal yang bisa diabaikan, terutama setelah kejadian-kejadian aneh yang dialaminya belakangan ini. Ia memutuskan untuk lebih sering berada di rumah, setidaknya untuk sementara, agar bisa memastikan Erna merasa aman. Namun di saat yang sama, Mumu merasa sedikit gelisah. Ada sesuatu yang terasa ganjil, meskipun ia tidak bisa menempatkan apa yang membuatnya merasa demikian. Purnama, sosok yang pernah mengusik hidupnya, sempat menghilang setelah dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi berita pelariannya baru-baru ini membuat Mumu kembali waspada. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi firasat buruk terus menghantui pikirannya. Di sisi lain, Purnama terus melanjutkan rencananya dengan sabar. Dia tahu bahwa Erna adalah batu sandungan terbesar baginya. Dia ingin Erna merasakan ketakutan, merasa terganggu dan tidak nyaman di rumahnya sendiri. Bagi orang biasa, cintanya pada Mumu mungkin tampak sebagai kegilaan. Tapi bagi Purnama,
Perasaannya adalah sesuatu yang lebih kuat dari logika atau akal sehat. Cinta, dalam pikirannya, adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan segala cara. Bahkan jika itu berarti menyingkirkan Erna, wanita yang kini ada di sisi Mumu. Setiap kali dia melihat Mumu bersama Erna, hatinya bergolak, dipenuhi dengan kemarahan dan cemburu yang tak terbendung. Bukan karena dia sekadar menginginkan Mumu, tetapi karena dia percaya Mumu adalah takdirnya. Bagi Purnama, hidup tanpa Mumu sama dengan kehilangan jiwanya sendiri. Mumu adalah pusat dunianya, satu-satunya alasan dia terus bernafas. Pikiran-pikirannya dipenuhi dengan rencana, bukan hanya untuk mendekati Mumu, tetapi juga untuk membuat Erna tersingkir, perlahan-lahan, tanpa disadari. Dia percaya bahwa jika dia cukup sabar dan lihai, pada akhirnya Mumu akan menyadari bahwa Erna tak pernah pantas baginya. Dan dia, Purnama, adalah satu-satunya yang layak mendampingi Mumu. Baginya, obsesi ini adalah bentuk cinta tertinggi, pengorbanan yang tak ternilai. Dia tidak peduli pada norma atau moral. Baginya, semua itu hanya hambatan yang dibuat oleh orang yang tidak benar-benar memahami cinta. Obsesi Purnama telah menguasainya, mendorongnya melampaui batas, menempatkannya di ambang kenyataan dan delusi yang mengaburkan semua logika. Mumu, iya, Bu, ada apa? Bu, Mumu melihat wajah Buk Yeni sedikit murung. Duduk dulu, ada yang ingin ibu tanyakan sama kamu. Mumu pun langsung duduk berhadapan dengan mertuanya. Buk Yeni menghela nafas dalam. Waktu Bapak berangkat ke Batam kemarin, apakah dia ada menceritakan sesuatu kepada kamu?